Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun pagi dengan semangat dan dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 13 Oktober 2021. Bacaan kita pagi hari ini terambil dari Matius pasal 6 ayat 13, demikian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam terjemahan lain berbunyi, janganlah biarkan kami kehilangan iman ketika dicobai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. Saudara sekalian, dibanding kebutuhan akan makanan dan pengampunan, kebutuhan akan pertolongan agar dijauhkan dari pencobaan jarang terdengar dari doa-doa umat, bahkan cenderung terlupakan pada waktu berdoa. Padahal justru karena pencobaanlah menjadi pintu masuk banyak pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Apakah pencobaan itu? Pencobaan berbeda dengan ujian, saudaraku. Hari ini kita akan merenungkan pencobaan, di hari yang lain kita akan merenungkan secara khusus tentang topik ujian. Pencobaan adalah suatu godaan atau dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Bila dikaitkan dengan iman Kristen, maka pencobaan adalah dorongan untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Semua orang bisa mengalami pencobaan. Pencobaan jelas datangnya dari iblis, dengan maksud selalu membuat kita meninggalkan Tuhan dan hidup di dalam dosa dan kenajisan. Pencobaan bertujuan memisahkan kita dari Allah, menjadikan kita memihak kepada iblis dan memberontak kepada Tuhan. Saudara sekalian, pencobaan tidak mudah dikenali. Pencobaan dimulai dengan keindahan, kecantikan, kenikmatan, dan berakhir dengan kepahitan, penyesalan, dan kerusakan. Itulah sebabnya tidak mudah kita kenali, sebab dimulai dengan hal-hal yang baik sepertinya kelihatan indah dan lain-lain. Cara yang dipakai iblis sangat halus dan tidak dengan maksud terang-terangan. Sebab itulah dengan kekuatan manusia yang terbatas, kita tak sanggup melawannya. Kita perlu pertolongan Tuhan. Tuhan tahu kekuatan kita tak seberapa menghadapi pencobaan, saudara sekalian. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk berdoa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam bentuk negatif, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Hal ini disampaikan setelah berdoa agar dosa kita dihapuskan, sebagaimana yang kita dengarkan dalam renungan pagi hari kemarin. Sudah sepantasnya lah kalau kita berdoa agar tidak pernah kembali melakukan kesalahan yang sama, supaya kita jangan tergoda lagi. Kalimat ini lebih tepat, saudara sekalian, diartikan, Tuhan, jangan biarkan iblis menyerang kami. Belenggulah singa yang mengaum itu mencari orang-orang yang dapat ditelannya, sebab ia tak mudah terlihat dan dikenali. Tuhan, jangan biarkan kami sendiri, seperti kata pemazmur dalam Mazmur 19 ayat 14, lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang-orang yang kurang jahat. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Saudara sekalian, bisa kita katakan, lindungilah aku dari orang yang angkuh, dari orang yang sombong, dari dosa-dosa yang disengaja. Sebab kami sangat lemah. Tuhan, jangan menaruh batu sandungan dan jerat di depan kami, atau menempatkan kami dalam keadaan yang dapat membuat kita terjatuh. Saudara, kita harus berdoa melawan pencobaan. Lindungilah kami, supaya kami tak diserang oleh si pencoba atau dikalahkan oleh serangannya. Saudara sekalian, bagaimanakah kita bisa menang melawan si pencoba? Tidak ada cara lain, peka terhadap suara batin yang Tuhan sudah taruh dalam diri semua ciptaannya. Sebagian orang berbicara tentang suara lembut yang berbisik dari dalam batin mereka. Suara batin memberitahu mereka bahwa suatu perbuatan tertentu itu salah dan tak dapat dibenarkan dilakukan. Tidak peduli bagaimana tanggapan saudara sekalian, suara batin telah mengingatkan kita tentang yang baik dan yang jahat. Namun seringkali suara batin tidak timbul secara otomatis, sebab suara batin perlu dikembangkan. Karena itu harus memeliharanya serta memupuknya. Mulailah memelihara suara batin dengan belajar tentang apa yang menurut Tuhan baik dan jahat. Tuhan itu yang menciptakan kita, saudara sekalian, atau Tuhan produsen kita.
maka Ia memberikan petunjuknya melalui perintah-perintahnya. Hanya dengan kekuatan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus yang dapat menguatkan kita melawan pencobaan iblis. Dalam peristiwa pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, saudara sekalian, kita belajar bagaimana Yesus menang atas serangan-serangan iblis dengan melawannya menggunakan firman Tuhan. Ada tertulis 3 kali diulangi. Setiap kali iblis melancarkan serangannya, 3 kali Yesus mengingat firman Tuhan. Ada tertulis, demikian jawabnya. Saudara-saudaraku, siapapun kita semua sasaran pencobaan iblis. Setiap saat berusaha menjatuhkan kita dan untuk memberontak kepada Tuhan. Jangan merasa kita kuat. Daud bisa jatuh, saudara sekalian. Salomo bisa jatuh. Simpson bisa jatuh. Petrus pun bisa jatuh. Bahkan Yudas akhirnya jatuh sampai akhir hidupnya. Siapakah kita dibanding mereka yang selalu bergaul dengan Tuhan? Tak ada daya kita, saudara sekalian. Maka waspadalah, andalkan Tuhan, berdoalah, jauhkanlah kami dari pencobaan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami tentang kerentanan kami untuk jatuh ke dalam pencobaan. Ya Bapa di sorga, dengan firman-Mu ini kami diingatkan dan disadarkan. Setiap hal bisa menjadi pencobaan bagi kami, dan kesempatan pun bisa menjadi peluang untuk kami jatuh dalam dosa. Dan kami tidak punya daya untuk menolaknya dengan kekuatan kami yang terbatas. Dan karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk selalu berseru kepada-Mu. Jauhkanlah kami dari pencobaan, sebab hanya dengan bimbingan-Mu, hanya dengan kekuatan-Mu, kami dapat melewati setiap hari dalam hidup kami dengan kemenangan. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan terus menolong kami untuk menghadapi kehidupan kami apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami. Umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini Bapa, dimanapun mereka berada, sertailah mereka, peganglah tangan mereka, tuntunlah mereka, dan berikanlah kekuatan kepada mereka untuk melewati setiap hal yang mereka jalani di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan tahu kebutuhan hidup mereka, maka ulurkanlah tangan-Mu kepada mereka Tuhan, untuk menyatakan pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup mereka. Dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.